Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Iki Bete. Oke bos ya, jadi kali ini saya mau bahas lagi soal KVK. Karena sekarang ini kita bakal ikut KVK Heroic Anthem yang terbaru guys ya, Legion of Heroes. Padahal kemarin sebenarnya kita sudah ikut yang Heroic Anthem Power Up juga sih ya. Ternyata sekarang ada lagi yang baru. Menurut saya kayaknya ini salah satu KVK di SOC guys ya, yang paling banyak modenya. Kalau untuk SOT 8 itu saya sudah pernah ikut guys ya, dan ya begitu-begitu aja sih ya. Terus ada KVK Penaklukan Gurun. Kalau Penaklukan Gurun saya belum ikut sih coy ya. Ntar di sini ada, nah ini yang Pangeran Terbesar Zaman Ini juga saya belum ikut. Nah dari beberapa KVK ini memang yang modenya paling banyak itu Heroic Anthem sih ya. Jadi ada Heroic Anthem yang biasa, terus ada Power Up, sama yang sekarang ini Legion of Heroes. Oke, jadi di sini kita bakal dapat reward pionir coy ya, sama kayak Power Up. Walaupun sebenarnya hadiahnya itu nggak begitu banyak sih ya. Kita cuma dapat gem 1500 coy ya. Terus dapat kunci 3 sama dapat perlengkapan epic 2. Dikit banget coy ya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi kali ini saya bakal bahas soal beberapa konten menarik yang ada di Legion of Heroes ini coy. Nah ini beberapa konten-kontennya guys ya, yang ada di KVK Legion of Heroes ini. Ada izin masuk aliansi sama imigrasi Lost Kingdom. Nah ini dua ini yang baru saya pertama kali lihat coy ya. Kalau untuk yang lainnya, pencapaian Crusader aliansi, kabut, bastion, sama yang lainnya ini sama aja sih ya, kayak KVK SOC yang lainnya. Tambang kristal ini sama aja, sistem koalisi juga sama aja sih coy ya. Sistem reward, sistem camp juga sama aja. Jadi sekarang saya cuma akan bahas soal dua ini coy ya, izin masuk aliansi sama imigrasi Lost Kingdom, karena dua ini memang nggak ada di KVK yang lainnya. Oke, yang pertama izin masuk aliansi. Dalam cerita ini, para gubernur bisa bergabung dengan aliansi dari kerajaan yang berada di Camp Lost Kingdom yang sama dengan mereka, lalu bertarung bersama anggota aliansi lainnya. Gubernur yang bergabung dengan aliansi kerajaan lainnya bisa mencapai rank 4 dalam aliansi tersebut dan memiliki hak yang sama dengan anggota lainnya yang memiliki rank sama, tidak termasuk mengisi ulang stok di toko aliansi. Nah ini salah satu hal yang baru yang ada di KVK guys ya. Jadi kalau kalian ikut KVK Legion of Heroes ini, Heroic Anthem ini guys ya, kalian itu bisa masuk ke aliansi yang satu camp dengan kalian meskipun kerajaannya berbeda. Nah, misalkan ini saya ada di aliansi 1708. Begitu nanti masuk di KVK-nya, kita satu camp misalkan dengan Kingdom 1623. Meskipun saya ada di aliansi yang ada di 1708, saya bisa nanti ngelamar atau masuk ke aliansi yang ada di 1623 karena satu camp dengan kita coy ya. Nah, ini salah satu keunggulan yang ada di KVK ini. Setelah kita masuk ke aliansi 1623, misal yang tadi itu coy ya, kita bisa jadi R4 di sana. Bisa jadi ini coy ya, bisa jadi pejabat di sana, dan kita juga bisa nerima titel di aliansi tersebut coy. Contohnya misal Warlord atau Envoy dan lain-lain coy ya. Cuma walaupun kita bisa jadi R4 di aliansi tersebut, tapi kita nggak bisa isi stok toko aliansi coy ya. Cuma ada satu hal yang kayak saya tuh masih mikir gitu coy ya. Meskipun kita bisa join ke aliansinya, tapi kita bisa nerima chest apa enggak gitu loh. Chest dari ini guys ya, dari gift aliansi ya. Kalau misalkan bisa nerima chest juga, wah luar biasa sih men ya. Oke, selanjutnya imigrasi Lost Kingdom. Nah ini pertama kali juga ini saya lihat coy ya. Mulai tengah malam UTC pada hari setelah fase pertempuran Lost Kingdom berakhir, Lost Kingdom akan dalam periode imigrasi selama 3 hari. Oke, jadi kayak ada jeda waktunya guys ya, setelah KVK-nya selesai. KVK ini selesai, nanti bakal ada jeda waktu 3 hari. Itu masuk dalam fase imigrasi. Gubernur dalam cerita ini bisa mendaftar untuk imigrasi ke kerajaan lain dalam Lost Kingdom ini. Oke, kalau sudah disetujui, kamu bisa bermigrasi ke kerajaan tujuanmu, namun dengan halaman paspor yang lebih sedikit dari imigrasi biasa. Oke, bos ya. Ini menarik sih coy ya, sumpah ini menarik. Jadi setelah KVK-nya itu berakhir, nanti kita bakal masuk ke fase imigrasi selama 3 hari di KVK ini coy ya. Nah, selama fase tersebut kita bisa mendaftar atau kita bisa bermigrasi, ya daftar dulu lah ya, daftar migrasi ke kerajaan yang satu KVK dengan kita di KVK ini coy ya.
Dan kalau misalkan disetujui, maka kita bisa migrasi ke sana dengan jumlah halaman paspor yang lebih sedikit. Jadi kayak dapat diskon gitu loh coy. Ini tuh bisa jadi waktu yang tepat buat kalian migrasi. Misalkan kalian ini sudah ada rencana mau migrasi ya. Cuma karena paspornya itu mahal, nah kalian bisa tunggu waktu yang tepat dengan cara ikut KVK yang ini coy ya. Jadi kalian tinggal tunggu aja sampai kingdom kalian tuh ikut KVK ini, setelah itu baru kalian migrasi. Cuma kekurangannya, kalian cuma bisa migrasi ke kingdom yang satu KVK dengan kalian di KVK ini. Kalau misalkan kalian mau dapat diskon paspor coy ya. Tapi kalau kalian mau migrasi ke kerajaan lain ya bisa juga. Cuma kalian pakai halaman paspor yang jumlahnya tuh normal. Wah gila, luar biasa sih men ya. Ini kayak dua konten yang menarik bagi saya sih ini di KVK Legion of Heroes. Kalau menurut saya guys ya, ini kayaknya nanti bakal jadi KVK yang terfavorit gitu guys ya. Kayak bakal banyak yang ikut KVK ini gitu loh. Karena dari dua konten ini guys ya, itu kayak menarik banget. Pasti bakal banyak yang ikut KVK ini kedepannya coy ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada jumlah camp 4. Ini sama kayak Heroic Anthem yang biasanya guys ya. Durasi musim 51 hari. Total kerajaan terdaftar 60/60. Sudah full coy ya. Dan sedikit info guys ya. Jadi kemarin-kemarin itu saya sempat lihat postingan di grup EBROK Indonesia. Yang posting itu Hawk Ngeri. Kalian pasti tahu lah ya Hawk Ngeri itu siapa dan dari mana. Apalagi player-player lama itu pasti tahu lah Hawk Ngeri itu siapa. Nah saya tuh lihat postingannya dia di grup EBROK ya. Beberapa hari yang lalu. Isinya itu soal 1945 masuk ke KVK Legion of Heroes. Jadi setelah saya lihat waktunya, ternyata 1945 itu masuk di KVK yang sama dengan kita. Dan waktunya juga sama dengan kita coy ya. Sama-sama ada di KVK ini. Jadi sebenarnya ada kemungkinan sih guys ya. Ada kemungkinan meskipun tipis banget kita bisa ketemu sama 1945. Walaupun sebenarnya kayak grade-nya itu kan jauh ya. Antara 1945 sama 1708 tuh jauh banget. 1945 Imperium sedangkan kita itu enggak coy ya. Jadi kayak mustahil gitu sebenarnya ketemu, tapi tetap ada kemungkinan kecil buat kita ketemu. Karena dulu kita tuh pernah satu KVK juga sama 1664. Bahkan satu camp coy ya. Terus kita juga ketemu sama 1412 sama JST 1365. Jadi kita sudah pernah ketemu sama mereka di KVK yang sama guys ya. Walaupun grade-nya itu jauh banget. Makanya ini menurut saya kayak ada kesempatan meskipun kecil banget buat kita ketemu sama 1945 di satu KVK. Kalau misalkan ketemu di satu KVK, apalagi bisa sampai satu camp, wah gila luar biasa sih ya. Itu kayak hal yang menyenangkan buat kita, tapi kutukan buat mereka gitu kalau misalkan satu camp dengan kita coy. karena dorangnya itu Imperium ya, terus tiba-tiba satu camp dengan 1708. Ini misal aja coy ya. Itu pasti kayak wah gila apes banget gitu. Kita bakal ngegendong kingdom ini gitu. Tapi kayaknya nggak bakal mungkin sih ya. Kalau misalkan ketemu pasti nggak bakal satu camp. Kalau menurut saya sih seperti itu coy ya. Saya jadi kayak penasaran sih ya dengan 1945 itu kekuatannya kayak gimana sekarang. Karena jujur aja saya sudah lama banget nggak lihat 1945 ya. Terakhir kali kalau nggak salah itu waktu di sana KVK 2 atau KVK 3. Jadi saya punya akun di sana guys ya. Selebihnya saya sudah nggak pernah ngecek lagi. Nah ini saya punya akun juga di sana guys ya. Sudah lama banget saya nggak ngecek 1945 guys. Sebentar kita bakal lihat coy ya. Kita lihat dulu aliansi-aliansi utamanya ini seberapa ngeri coy ya. Satu hal yang saya tahu guys ya, 1945 itu player Indonya banyak banget, bahkan terbanyak guys ya dari kingdom-kingdom yang lain. Dan di sini juga Sultan Indonya banyak coy. Dan ini juga termasuk Kingdom Imperium guys ya. Oke, ini aliansi utamanya gas kayaknya guys ya. Powernya 14,7B. Hadiah aliansi level 33. Diplomasi, Combe Sudomo dan Hawk Ngeri. Nah ini Hawk Ngeri itu kayak namanya tuh ada di mana-mana sih coy ya. Di 1708 pun ada Hawk Ngeri coy. Nggak tahu akunnya dia tuh kayak banyak banget sih ya. 14B wah gila sih coy. Ngeri juga sih ini ya. Combe Sudomo 102. Benjamin Ayubi. Tris, Ki Ageng, Hawk Ngeri. Jesus is Power, Skyvia.
Saya nggak tahu ya, ini full Indo apa mayoritas Indo. Jadi ada player luarnya. Tapi setahu saya sih kayaknya mungkin ada ya satu dua player luarnya, dan selebihnya mungkin Indo semua. Saya juga kurang tahu guys ya. Mungkin kalian yang ada di Aliansi Gas bisa tulis di kolom komentar ya. Apakah di Aliansi Gas ini full Indo atau ada beberapa orang luarnya guys ya. Wah gila, powernya sih ngeri-ngeri sih coy ya. Kok saya nggak lihat nama Gani Karim ya? Bentar guys. Mungkin di aliansi yang beda kayaknya ya. Ini aliansi utamanya 14B. Oke. Leadernya Sudomo tadi guys ya. Coba kita lihat yang lainnya coy. Nah ini ada aliansi Edan. Ini memang nama aliansinya mencerminkan Indonesia banget coy ya. Luar biasa men. Power aliansinya 11,6B. Leadernya Nutrino, Jungwife, Jungnets. Oh, banyak ini ya. Banyak player Jung di sini ya. Setahu saya guys ya, player Jung itu dulu dari 1060 guys ya. Setahu saya guys. Terus mereka banyak yang migrasi, ternyata pada migrasi ke 1945 ya. Jung Dirman, Jung Dark, Jung Domino. Nah, ini banyak ini player Jung di sini guys ya. Wah gila, ngeri-ngeri sih coy ya. Kalau misalkan kita ketemu satu KVK dengan mereka, pengen sih sebenarnya kayak koalisi gitu ya. Semoga aja. Ya kali aja kita bisa digendong coy ya. Siapa tahu guys ya. Soalnya dulu kita juga, wah gila, kita waktu satu camp sama 1664 juga tuh kayak enak gitu ya. 1664 kalau war tuh sadis coy ya. Nah ini aliansi Woi 9B, wah gila coy. Sebentar. Berarti tadi itu aliansi Gas 14B, terus Edan 11B, yang ini 9B. Wah gila, ngeri-ngeri juga di sini. Ntar guys, saya kayaknya kok nggak lihat ini ya, nggak lihat player ini ya guys ya, Gani Karim. Sebenarnya kalau cuma ngelihat begini tuh kurang puas sih coy ya. Jadi seharusnya saya ini siap masuk ke akun saya yang ada di 1945, terus kita langsung lihat top power di sana itu siapa gitu ya. Terus top aliansi di sana siapa, top kill di sana siapa gitu guys ya. Baru lebih enak. Sejauh ini baru lihat Gas 14B, terus Edan 11B, terus aliansi Woi 9B, ini ada aliansi Pol. Aliansi Pol 10B anjir. Wah, gila ini ngeri sih ini. Ngeri juga sih coy ini. Berarti 14B, 11B, 10B, 9B. Wah gila, 4 aliansi yang powernya besar-besar coy ya. Bentar guys ya, kalau misalkan cuma nge-review begitu kayaknya kurang ini sih guys ya, kurang sip lah. Jadi mungkin setelah video ini, nanti di video selanjutnya saya bakal review Kingdom 1945 ya, sekalian aja. Soalnya saya sudah lama nggak review 1945 coy. Karena kebetulan sekarang juga kita di satu KVK yang sama dengan 1945, di satu mode yang sama. Siapa tahu nanti ada kemungkinan buat kita ketemu ya. Jadi di next video saya bakal review 1945 guys ya. Oke kalau gitu video sampai sini saja. Semoga kalian semua terhibur. Sampai ketemu di video-video Rise of Kingdom yang lainnya.